Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Noval, saya dari kelas Teknik Elektro Reguler Sore. NIM saya 2212191041. Kali ini di sini saya akan menjelaskan materi tentang dioda Zener. Di sini sudah ada gambar rangkaian dioda Zener. Dan saya akan mengerjakan beberapa soal tentang dioda Zener dan ini contoh gambar rangkaiannya. Soal yang pertama, nomor 1. Nomor 1, apakah yang terjadi regulasi tegangan apabila Vs sama dengan 15 volt dengan catatan nilai Z2 dirubah menjadi digit terakhir NIM mahasiswa. Jadi, apakah yang terjadi regulasi tegangan apabila Vs sama dengan 15 volt dengan catatan nilai Z2 dirubah menjadi digit terakhir NIM mahasiswa? Berarti NIM saya terakhirnya 1 ya, karena NIM saya 2212191041. Jadi langsung dijawab. Diketahui Vs sama dengan 15 volt. Dan VZ1 sama dengan 6 volt. Lalu VZ2 itu sama dengan 1 volt. 1 volt karena NIM saya terakhirnya NIM-nya itu 1 ya. Digit terakhir NIM saya digit terakhir NIM mahasiswa. Dan RS-nya sama dengan 300 ohm. Dan RL-nya itu sama dengan 1 kilo ohm. Jawab berarti V out sama dengan VZ 1 ditambah VZ2 ditambah sama dengan VZ1 tambah VZ2 sama dengan, berarti hasilnya sama dengan
VZ satunya 6 volt ditambah 1 volt sama dengan 7 volt. IL-nya sama dengan V output per RL sama dengan, berarti hasilnya itu 7 volt, berarti kan V outputnya itu 7 volt per 1 k ohm sama dengan hasilnya itu 7 miliampere. Lalu IS-nya sama dengan kurung buka VS dikurangin V out kurung tutup kali RS sama dengan, berarti VS-nya itu 15 volt dikurangin 7 volt dibagi 300 ohm sama dengan 8 volt per 300 ohm 8 volt dibagi 8 volt dibagi 300 ohm hasilnya itu 26,6 miliampere. Jadi syarat bahwa rangkaian tersebut mengalami tegangan, yaitu IZ-nya itu lebih besar daripada 0. IZ-nya itu lebih besar daripada 0. Lebih besar dari 0. IZ-nya itu, jadi IZ sama dengan IS dikurangin IL sama dengan hasilnya 26,6 miliampere dikurangin 7 miliampere. Hasilnya sama dengan 19,6 miliampere. Jadi pada rangkaian ini terjadi regulasi tegangan karena IZ lebih besar dari 0, yaitu sebesar 19,6 miliampere. Jadi kesimpulannya pada rangkaian ini terjadi regulasi tegangan
regulasi tegangan, karena IZ lebih IZ itu lebih besar dari 0, yaitu sebesar, ini hasilnya itu sebesar 19,6 miliampere. Ya, sekarang masuk ke nomor 2. Jika nomor 2 itu soalnya, jika Z1 dihilangkan, apakah yang terjadi regulasi ada rangkaian tersebut? Jawab, diketahui Vs sama dengan 15 volt, Vz2 sama dengan 1 volt, Rs sama dengan 300 ohm, RL sama dengan 1 k ohm. Jadi dicari Vout sama dengan Vz2 sama dengan 1 volt. IL sama dengan Vout dibagi RL sama dengan 1 volt per 10.000 dibagi 1000 ohm sama dengan 1 miliampere. IS nya sama dengan kurung buka Vs dikurangi V out kurung tutup dikali Rs, berarti Vs nya itu dimasukkan, Vs nya itu 15 volt dikurangin 1 volt kurung tutup per 300 ohm. 300 ohm sama dengan 14 volt per 300 ohm. Hasilnya sama dengan hasil dari 14 volt dibagi 300 ohm sama dengan 46,6 miliampere. Syarat bahwa terjadinya regulasi pada rangkaian adalah IZ lebih kecil daripada 0. IZ sama dengan IS dikurangin IL, sama dengan berarti IS nya itu 46,6 miliampere dikurangin 1 miliampere. Hasilnya 45,6 miliampere. Jadi pada
pada rangkaian terjadi regulasi tegangan karena IZ lebih besar dari 0, di mana IZ-nya itu sebesar 45,6 miliampere. Ya, sekarang masuk ke soal nomor 3. Soalnya itu, jika Z1 10 volt, apa terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jawab, diketahui Vs sama dengan 15 volt, Vz1 sama dengan 10 volt, Re sama dengan 300 ohm, dan Rl sama dengan 1 k ohm. Jadi penyelesaiannya Vout sama dengan Vz1 ditambah Vz2 sama dengan, berarti Vz1 nya itu 10 volt ditambah 1 volt hasilnya itu sama dengan 11 volt ya. 11 volt. Lalu IL nya, cari IL sama dengan Vout per RL sama dengan 11 volt. Vout nya itu 11 volt per 1 k ohm, 1 kilo ohm, sama dengan hasilnya itu berarti 11 miliampere. Dan IS sama dengan kurung buka VS dikali Vout kurung tutup dibagi RS sama dengan dimasukkan VS nya itu 15 volt dalam kurung, berarti 15 volt dikali Vout nya itu 11 volt, berarti maaf, ini dikurang bukan dikali. Salah. Ini juga berarti salah rumus. Ini dikurang. Berarti hasilnya 15 volt dikurangin 11 volt kurung tutup dibagi RS nya itu 300 ohm sama dengan, berarti hasilnya 15 volt dikurangi 11 volt berarti 4 volt dibagi per 300 ohm, hasilnya itu 13,3 miliampere. Jadi syarat bahwa terjadinya regulasi pada rangkaian ini pada rangkaian adalah IZ lebih besar dari 0 ya. Jadi ini ditulis dulu, syarat bahwa terjadinya regulasi pada rangkaian adalah IZ itu lebih besar dari 0. IZ-nya, kita cari IZ-nya. IZ sama dengan IS
dikurangin IL. Berarti IS-nya itu kan 13, yang di atas itu 13,3 miliampere dikurangi 11 miliampere. Hasilnya itu 2,3 miliampere. Jadi pada rangkaian terjadi regulasi karena IZ-nya itu lebih besar dari 0, di mana IZ sebesar 2,3 miliampere. Jadi pada rangkaian terjadi regulasi tegangan karena IZ lebih besar dari 0, dimana hasil IZ-nya itu ini 2,3 miliampere. Ya, lanjut ke soal yang terakhir nomor 4. Soalnya itu hitung data DZ 1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Jadi dijawab itu yang pertama penyelesaian DZ1, diketahui VZ sama dengan 10 volt dan IZ sama dengan 2,3 miliampere. Rumus untuk mengetahui DZ1 adalah IZ dikali VZ1. Jadi berarti ini P, berarti PZ1 sama dengan 2,3 miliampere dikali 10 volt sama dengan 23 miliwatt. Disipasi daya yang ada pada Z1 sebenarnya 23 miliwatt. Jadi disipasi daya yang ada pada Z1 adalah sebesar 23 miliwatt. Dan yang kedua sekarang, penyelesaian DZ2. Diketahui VZ2 sama dengan 1 volt dan IZ sama dengan 2,3 miliampere. Jadi penyelesaiannya itu PZ2 sama dengan IZ dikali VZ2 sama dengan berarti 2,3 miliampere dikali VZ2 nya itu 1 volt. Jadi hasilnya itu hasilnya itu 2,3 miliampere dikali 1 volt, jadi 2,3 miliwatt. Ini hasilnya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke soal yang terakhir nomor 4. Soalnya itu hitung data DZ 1 dan DZ2 pada soal nomor 3.
Jadi dijawab itu yang pertama penyelesaian DZ1. Diketahui VZ sama dengan 10 volt dan IZ sama dengan 2,3 mA. Rumus untuk mengetahui DZ1 adalah IZ dikali VZ1. Jadi berarti ini P, berarti PZ1 sama dengan 2,3 mA dikali 10 volt sama dengan 23 miliwatt. Disipasi daya yang ada pada Z1 sebenarnya 23 miliwatt. Jadi disipasi daya yang ada pada Z1 adalah sebesar 23 miliwatt. Dan yang kedua sekarang, penyelesaian DZ2. Diketahui VZ2 sama dengan 1 volt dan IZ sama dengan 2,3 mA. Jadi penyelesaiannya itu PZ2 sama dengan IZ dikali VZ2 sama dengan berarti 2,3 mA dikali VZ2 nya itu 1 volt. Jadi hasilnya itu hasilnya itu 2,3 mA dikali 1 volt, jadi 2,3 miliwatt. Ini hasilnya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.